misalkan ayo kita ke masjid dan gitu. Betul. Jangan. Bisa-bisanya daging kurban yang tadinya ibadah kemudian ditambahi dengan hal yang haram. Apalagi belum apa-apa Sudah. Untuk hari ini dunia memang nyata dan akhirat hanya cerita, tapi suatu saat nanti akhirat menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial, salam Aditya Karya Mahatpayoda. Oke, kembali lagi teman-teman di channel YouTube Karang Taruna Unit 02, yang dimana tentunya di program podcast Ruang Diskusi. Oke teman-teman, di sini ada tampak yang aneh ya. Tentu saja kalian juga tahu yang dimana di sini hostnya digantikan oleh saya langsung karena Kang Daninya sedang tidak ada teman-teman. Kemana tuh? Beliau sedang tersandung kasus tentang konten kemarin teman-teman. Kasus apa tuh? Kasus ya bisa dibilang mungkin akan terjadi culik. Ya pokoknya seperti itulah teman-teman ya. Itu cuma jokes dan guyon saya doang ya. Dan mungkin sekarang saya sudah mendatangkan salah satu rekan Karang Taruna di Unit 02, yang dimana beliau adalah salah satu bagian dari keagamaan. Karena memang sekarang lagi hangatnya adalah ada apa namanya itu? Ada tentang Idul Adha kemarin kan masih hangat, terus ada juga perang Iran dan Israel, karena kita apa namanya menyesuaikan yang sedang ramai teman-teman. Nah seperti itu. Dan mungkin kita langsung saja ke narasumbernya ya teman-teman. Mungkin kita langsung ke narasumbernya untuk kenalan langsung bersama teman-teman dan rekan-rekan subscriber dari Karang Taruna Ruang Diskusi atau subscriber Karang Taruna Unit 02. Dan mungkin jika kalian suka dengan channel kita bisa di like, dan mungkin untuk kalian yang ingin ada notifikasi di channel YouTube kalian silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Dan mungkin bila ada saran pandang dari kalian, opini-opini dari kalian silahkan untuk di komen ya teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman kalian juga biar tahu tentang konten dari Karang Taruna Ruang Diskusi kita, silahkan untuk di-share teman-teman. Dan mungkin kita langsung saja ke rekan-rekan kita atau narasumber kita teman-teman. Oke teman-teman, sudah masuk di ruang diskusi kembali, dan sekarang yang tadi Kang Daninya ternyata ada teman-teman. Siapa yang bilang saya diculik? Ayo sayang culik aku dong. Gimana Kang Dani, masuk karung enak? Masuk karung. Tidak. Saya kiangan ketiduran. Oke. Mohon maaf. Kang Daninya ketiduran guys, jadi tadi telat datangnya Kang Daninya. Jadi sempat buat openingnya dulu aja tadi. Kang Daninya terlambat ke lokasinya. Oke, dan mungkin sekarang di sini sudah ada Kang Dani dan narasumber kita, dan boleh diperkenalkan langsung ke hadapan rekan-rekan kita semua. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkenalan mungkin singkat aja ya. Jadi ya nama saya Jujun Kurniawan. Saya bagian dari keagamaan di Karang Taruna Unit 02. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai dalam bidang keagamaan. Begitulah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kang Dani? Apanya perkenalannya berarti? Ya, untuk terkait perkenalan terkait Jujun. Ya
Sebenarnya lebih daripada itu, karena beliau adalah guru adik saya lebih tepatnya, ya kan? Bukan guru Anda. Nantilah kedepannya saya berguru kepada Anda. Oh ya, mungkin dipotong dulu ya. Gak apa-apa sambil ngerokok. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke. Kang Jun bilang ngerokok. Iya. Ngerokok. Enak kalau sambil ngerokok lah. Apalagi hasil jualan suara yang Joyo. Oh. Oke. Ngerokok. Kang Nadi silakan. Baik. Tapi sebelumnya terima kasih juga karena telah berkenan hadir di channel kita ya Kang. Mari kita berkembang bersama lah. Terus membersamai kami ya. Tentu seperti biasa pertemuan kita itu tidak akan hampa. Akan ada beberapa persoalan yang kita angkat di dalam diskusi malam hari ini ya Kang. Kang Andri ya. Iya, Kang Andri. Sebetulnya tetap sama ya, fokus kita itu sebenarnya terhadap remaja. Mungkin sekarang kita lebih memfokuskan sudut pandang saja. Lalu kemudian kita sama-sama memahami arah dan jalur yang harus kita tempuh ke depan gitu ya. Nah, sederhana Kang pertanyaannya. Karena memang ini konteksnya adalah terkait dengan agama. Bagaimana mungkin sudut pandang agama itu sendiri terhadap remaja? Untuk sudut pandang remaja dalam segi agama, gitu ya. Karena yang namanya remaja itu sudah pasti al-insan ya, manusia. Gak mungkin manusia. Benar. Masa iya remaja? Pasti manusia. Nah, jadi untuk remaja sendiri dalam perspektif agama, remaja itu sangat-sangat dibutuhkan dalam agama. Kenapa? Karena remaja itu, kalau misalkan kita tidak mempunyai remaja yang include dalam sebuah agama, nanti masa depan dalam bidang keagamaan untuk siapa? Jadi sangat penting remaja itu gitu, dalam bidang keagamaan. Hilang mungkin ya. Iya betul. Penting, posisinya berarti penting ya. Ya sangat penting. Tapi apabila dibalik, sebetulnya yang butuh itu remaja terhadap agama atau agama terhadap remaja? Nah, kalau berbicara antara kebutuhan antara remaja dan agama, sudah pasti remaja yang membutuhkan agama. Pasti, saya Sudah setuju kan? pasti. Sudah pasti. Karena agama walaupun tanpa remaja tetap agama Tetap tidak berjalannya. hilang. Iya. Karena di masjidnya yang ada Iya. Allah. Iya, seperti itu. Akhirnya agama itu ya memang bukan hanya remaja, semua pun membutuhkan agama karena dengan berkembangnya manusia atau remaja itu sendiri pasti itu membutuhkan agama, tidak terlepas dari agama. Apalagi kita hidup di Indonesia yang mayoritas di mana agama itu diwajibkan dalam undang-undang. Tuhanan yang Maha Esa, seperti itu ya bunyi institusi terhadap kita. Ya. Tapi melihat kondisi sekarang, Kang, di mana kita tidak bisa menutup mata lah bahwasanya akulturasi budaya itu mempengaruhi terhadap pola-pola hidup kita sendiri. Benar lah Kang ya. Kita tahu sendiri lah pergaulan-pergaulan yang ada di tengah masyarakat, terutama terkait dengan remaja itu sangatlah kompleks. Mereka itu seringkali dihadapkan dengan kesulitan lah. Mana nih yang harus kita pilih, mana nih ya jalan yang harus kita tempuh. Nah, melihat kondisi itu, bagaimana cara untuk mungkin merubah sudut pandang lah, perspektif agar kemudian orientasi daripada para remaja ini terus berada di dalam jalur yang memang seutuhnya dan diperlukan oleh remaja itu sendiri. Jadi terkait akulturasi budaya, akulturasi budaya ya, definisi dari akulturasi itu kan budaya luar kemudian masuk budaya pencampuran kita. Ya, percampuran budaya. Memang di mana di zaman sekarang yang hidup ekonomi semakin sulit dan kemudian media semakin berkembang itu kan. Nah itu saya jadi ingat kata pepatah orang tua Sunda dulu, di mana kurang lebihnya seperti ini.
nginung ka waktu nih bapak ka zaman. Nah, Mungkin bisa ke kamera. Nah, itu. Karena Anda fokus sekali melihat saya. takutnya saya mengabaikan Anda. Menghargai ya, menghargai. saya. Iya, gak apa-apa Kang Ijun, gak apa-apa. Jadi, Silakan, Kang. ya, kembali lagi. Tadi ingat kata pepatah orang tua dulu bahwa nginung ka waktu nih bapak ka zaman. Iya. Kalau diartikan itu, jadi intinya memang kita itu harus menyesuaikan zaman. Tapi tetap walaupun kita menyesuaikan zaman, kita harus pilih-pilih mana yang positif, mana yang negatif. Ada Sehingga batasan. iya, ada batasannya sehingga jangan dicampur adukan. Oh, ini sedang tren. Walaupun ini sedang tren kemudian mengikuti zaman, tapi tetap ada batasannya gitu. Kita harus bisa memilih mana yang positif, mana yang negatif. Jangan sampai kita nanti kabawakeun ku zaman, namun cik bahasa Sunda teh mah kabawakeun ku zaman tapi dina hal-hal anu goreng. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Berat berarti ya. Berat gitu, berat. Ketika memang budaya-budaya luar yang memang kita sebut tidak selaras lah dengan apa yang seharusnya terjadi di Ya, ya. kita, menjadi bagian kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan. Karena sedikit lah contoh daripada akulturasi itu cara berpakaian, Cara berpakaian. cara berbicara, Ya. adab dan sopan santun, sehingga itu berpengaruh terhadap attitude mereka. Kang Doni mungkin melihat kondisi remaja saat ini apabila dikaitkan dengan keadaan itu, bagaimana melihat anak? Karena kan anak ketua Karang Taruna itu yang sudah semestinya mengetahui gerak-gerik para pemuda, khususnya anggota-anggota anak di dalam organisasi Karang Taruna. Bagaimana melihat kondisi tersebut? Ya, karena memang sebetulnya, sekarang tuh kacau ya. Kacau. Terkait apa namanya budaya luar yang Jelas. sudah mempengaruhi anak remaja-remaja di kita itu kan. Viral sedikit ditiru. Tetet, Nah, ya. tetet. Sosial media lah ya. Iya. Kadang bingung juga kan bagaimana kita tidak berdosa ketika kita membuka sosial media yang kita lihat adalah paha dan dada Iya. ayam maksudnya. Nah, jadi di situ perannya adanya agama itu harus masuk dalam ruang lingkup remaja itu. Jadi untuk bisa membatasi bahwa remaja itu jangan sampai terbawa oleh suasana. Walaupun ini tren yang sangat tren, yang viral, jangan sampai kalau ini ke bawah karena itu hal-hal yang negatif. Iya, Nah, betul. disitulah peran agama untuk membatasi para remaja tersebut. Itu pentingnya agama itu. Dan mungkin tambahan juga sedikit terkait tadi. Mungkin untuk apa namanya tadi budaya luar ya. Terkadang di kita juga ada sebetulnya budaya yang tidak baik ya, yang sudah melekat di kita. Yang harusnya kita maghrib ada di masjid ya, betul Kang, Pak Ustadz? Betul. Yang harusnya kita maghrib ada di masjid, tiba-tiba anak remaja kita sekarang malah info lokasi 50 pertama. 50 pertama. Apaan tuh 50 pertama? Ustaz nggak tahu. Mas Dani bisa tahu seperti itu. Ya gitu lah pokoknya. Itu kan saya nggak tahu itu budaya luar atau Saya jadi ingat cerita waktu karnaval 17 Agustus. iya betul. Saya tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian mereka mengatakan, tambihan cina 50? Nah, Oh itu bahasa lain. Bahasa lain. apa tuh? Konsumsi mungkin konsumsi buat beli air minum. Konsumsi mungkin ya. Ya, kekurangan air mineral. Haus. Halus. Ya gitulah. Pokoknya seperti itulah Kang Bibin ya. Tapi ya memang seperti itu. Sekarang itu memang salah satu media sosial sangat Iya. gila lah ya. Sangat berpengaruh ya. Apalagi kita juga kan di sini bermain media sosial jadi Dia tahu lah kurang lebih seperti apa ya. Tapi memang bagaimana kita tidak seperti itu, tapi melihat gitu masifnya sosial media yang digunakan oleh para remaja. Apabila kita hitung lah daripada mereka yang tidak memiliki sosial media itu paling berapa persen, mayoritas itu punya. Nah mungkin itu yang menjadi alasan kenapa mereka itu seringkali terbawa arus karena kurang memfiltrasi mungkin. Iya, kurang. Padahal dalam bersosial media itu ada yang disebut dengan algoritma.
Betul. Ketika kita mencari apa yang kita inginkan, maka kita akan dipertemukan dengan hal itu. Begitupun dalam hidup kan, Iya. Tuhan akan mempertemukan kita dengan apa yang kita cari. Nah, ini mungkin ya Kang. Apa mungkin batasan-batasan atau pegangan Ya. yang harus dimiliki oleh remaja agar kemudian apa yang mereka cari itu sesuai dengan lingkungan lah. Betul. Jangan dulu kita berbicara sesuai dengan syariat karena itu sulit kan ya. Iya. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin, bukan mustahil, hanya saja mungkin agak sulit. Apalagi kita sudut pandangnya sebagai remaja seperti ini. Nah, apa yang mungkin bisa jadikan pegangan mereka agar kemudian apa yang mereka cari itu relevan dengan apa yang seharusnya, Ya. menurut sudut pandang Akang? Kalau menurut saya itu kan karena tadi pertanyaan adalah terkait sosial, terkait algoritma, itu ya kembali lagi ke pengawasan. Yang pertama ke diri masing-masing, yang kedua mungkin karena tadi berbicara adalah ada remaja, kembali lagi ke orang tua masing-masing. Sebenarnya terus kalau misalnya kita memasuki ke ranah agama, sebenarnya HP itu kan sebuah alat, sehingga yang namanya alat ataupun benda mati itu tidak mempunyai hukum. Jadi tergantung kita memakainya mau ke arah mana. Kalau misalkan kita diarahkan ke arah positif ya bisa jadi ibadah. Kalau misalkan diarahkan ke arah negatif ya bisa tidak menjadi ibadah. Jadi tergantung kita pemakainya ke arah mana. Karena ya yang namanya alat tidak mempunyai hukum. Jadi yang ada hukumnya adalah orang yang menggunakan alat tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan dipakai yang baik ya jadi baik. Kalau yang dipakai di hal yang buruk jadi buruk. Gitu. Jadi tidak ada hukum kalau berbicara dalam agama untuk HP-nya ya. Yang ada hukum itu yang memakainya. Itu. Terus handphone tidak pernah berdosa ya? Ya tidak, itu yang memakainya Tangan yang yang berdosa. Gitu. Tapi nanti handphone dihisap. Nah, iya. ya, nggak tahu. Tangan yang dihisap. Dihisap enggak, cuman akan menjadi saksi Oh, bahwasanya ketika tangan kita, nah ini serius. serius kan? Ini Kalau anak ketawa Kang Doa ini Tangan kita astagfirullahaladzim. ketika menggunakan handphone dipakai hal-hal yang tidak baik ataupun dipakai hal-hal yang baik akan menjadi saksi. Itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Apapun hal itu, bukan hanya HP, apapun itu akan menjadi saksi. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat di dunia sekarang itu akan menjadi saksi. Jadi seperti ini mungkin Pak Ustadz. Ya. Kita pas dihisap mungkin ya. Betul. Lebaran nih kita dihisap. Kita sedang di Padang. Handphone kita itu di layar tiba-tiba downstream. Apaan tuh? Tiba-tiba. Saya nggak paham. Tiba-tiba yang full biru. Itu seperti itu. Nah itu iya ya. Itu kan sesuatu yang negatif ya. Tapi Jadi, itu akan kan menjadi- makanya Akan jadi saksi dan Nah, terus tiba-tiba wah bagus ini suka mencari berita orangnya gitu kan. Tiba-tiba ada Indoviral. Berita Indoviral. Berita gitu kan. ya. Itu viral. kacau. Ya enggak viral. Sekarang tapi memang berarti kembali lagi bahwasanya kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Begitupun dengan Betul. para remaja, apabila mereka mencari sesuatu yang positif, maka mereka akan menjadi dipertemukan dengan hal-hal yang positif juga. Tapi sebenarnya menarik apabila terus-menerus kita menarik ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ya Kang. Di samping ada isyarat tersebut, ada juga isyarat lain yang bahkan ini tercantum dan dipertegas di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 216, bahwasanya intinya adalah Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, apabila ini dikaitkan dengan pola hidup remaja, apakah kesalahan mereka, kesalahjalanan atau ketersesatan lah gitu ya, Ya. mereka itu adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dari Tuhan, atau memang itu hanya sekedar ya itu mah memang salah mereka saja pure, atau itu bagaimana? Kita jangan salah artikan apabila kita membuat sesuatu yang tidak baik itu pemberian dari Tuhan. Kita itu kan manusia, di mana manusia itu kan mempunyai akal, itu kan akal.
Nah, dari akal tersebut kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu kan. Choice. Nah, itu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga ketika kita melakukan yang tidak baik, di mana menurut agama kita itu tidak boleh yang namanya suudzon terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mempunyai pola pikir ketika kita berbuat yang tidak baik, oh ya udah ini mah dari Tuhan. Yang seperti itu. Anda diciptakan oleh Tuhan, mempunyai akal itu untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oh, akal berarti ya Iya. persoalannya sebetulnya. Iya. Jadi jangan sampai oh ini mah ya udah dari sananya, nggak bisa. Itu. Berarti sebetulnya fasilitas ya. Kita sebut fasilitas. Dalam artian dampak daripada fasilitas itu digunakan untuk apa? Itu terserah kita ya, Kang. Iya, terserah kita. Makanya itu perlunya kita pendekatan terhadap remaja, perlunya remaja terhadap agama itu. Sehingga kita bisa mengetahui, apa yang kita cari ini tidak boleh menurut agama. Bukan berarti agama itu, karena kan pemikiran remaja sekarang itu, wah banyak larangan itu ini, apa sih agama itu. Padahal bukan seperti itu. Justru dengan agama itu, mau membatasi supaya remaja itu tidak terjun terhadap sesuatu yang tidak baik. Oh, Membatasi seperti itu. memang kesalahan tafsir berarti ya. Ya, seperti itu. Tunggu dulu, Kang Dani. Pak Ustadz dari tadi menjawab capek Pak Ustadz. Minum. Oh, siap. Kopi. Oh, kalau ada kopi boleh lah, boleh. Boleh. Kang Dani kopi. Kopi hitam. Kopi hitam. Udah diaduk, airnya 150 ml. Anji ya. Oh, kopi hitam ya, sama kopi hitam. Oke, mungkin nanti sama rekan-rekan dibuatkan. Siap. Biar lebih santai ya. Ya, bisa diminum dulu air putihnya Pak Ustadz. Biar. Boleh. Ini bukan Siap. bukan Bukan. celup 50.000 bukan. Celup jari 50.000 bukan. Maksudnya obrolannya masih seru nih, Kang ya. Iya. Masih panjang. Saya juga mau menanyakan sesuatu kepada ini Pak Ustadz dipanggilnya sehari-hari apa Pak Ustadz? Macam-macam. Soalnya saya takutnya gak enak misalkan dipanggil, jangan Iya. Ustadz kan banyak orang kayak gitu. Betul. Seperti Sebenarnya kemarin saya ya coba-coba dipanggil Ade, padahal saya nggak nih ya. Nggak enak kan. Saya enaknya manggil apa ini? Ya. Itu tergantung ya, kalau manggil ya gimana enaknya saja. Cuman rata-rata orang manggil itu ada yang ceng, gitu. Ada yang manggil nama, itu bebas lah mau apa saja. Oh. Kalau jangan ustad lah, kalau ustad itu terlalu ke bapak-bapak deh. Oh. Sayang. Sayang ya. Manggil sayang gimana? Jangan. Saya curiga kalau manggil saya. Tapi ada kan pemuda yang mendeklarasikan diri dengan bangga bahwa mereka adalah gay. Wow. Serius. Saya tidak terlalu itu. Tapi berarti Aceng saya ya. Boleh. Oh, jadi Kang Aceng ya. Kang Aceh. Ceng saja lah, nggak usah pakai Kang Aceh mah juga Kang Cilok atuh. Di Aceng saja. ceng. Aceng. Ya. Ya. Mungkin Kang Aceng aktif juga di apa namanya? Dakwah atau apa sih disebutnya tuh yang Ceramah? aktif ya di Ya. kegiatan ceramah. Oh, kalau untuk kegiatan sehari-hari mungkin ya. Ya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari saya ya di madrasah saja ngajar anak-anak santri. Terus kemudian ya ada jadwal lah ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memberikan materi dari seminggu itu kurang lebih 3 kali atau 2 kali. Kalau untuk sehari-harinya ya ke santri saja, kegiatan sehari-hari. Luar biasa. Berarti Aceng ini aktif di sosial di masyarakat. Ya? Jelas, Pak. Bagus. Makanya kita undang juga. Makanya saya bilang beliau ini adalah guru adik saya. Saya bilang. Cuman yang belum ada itu saya mengajar di Karang Taruna. Harus ada tuh, Kang. Ada tuh. Hah? Coba. Akan adalah sebagian dari seksi. Iya, saya bagian dari keagamaan tapi belum ada pengajian di Karang Taruna tuh. Kan bahwa untuk sekarang kita masih di PH. Masih di PHBI ya Kang Ceng. Iya. Ya karena gitu lah. Maksudnya balik lagi karena memang kalau dari segi agama itu khususnya para remaja ya. Itu haknya lah Kang ya. Kang Ceng ya. Betul. Hak mereka. Wah, Kang, ada gelas berjalan sendiri, lihat, Kang. Oh ya, silakan. Untuk kopi dulu, di stop dulu sebentar. Oke. Saya kopi hitam. Tangan siapa itu? Itu tangan salah satu anggota Karang Taruna sekaligus murid dari Kang Aceng. Oh,
bukan tangan dewa ya. Bukan tangan. Sesuai Jadi, itu. balik lagi tadi, jadi itu hak remajanya ya Kang Aceh ya, karena kita juga tidak memaksa. Ya minimal, Betul. apalagi dari Karang Taruna itu hanya mengajak, tidak bisa memaksa. Iya. Apalagi dia lagi main PS atau lagi mabuk-mabukan kita gusur kan tidak mungkin ya. Ya, Main PS udah mabuk-mabukan mah Ya. pusing Ya, kamu itu kan, sambil gini. itu maksudnya jadi balik lagi ke mereka, minimal kita mengajak. betul, Kan mengajak. seperti itu ya Kang Aceh ya. Ya, saya bukan rombongan organisasi yang kalau ada yang tidak puasa didobrak. Iya, Bukan. Oh. Jangan. Enggak, saya enggak seperti itu. Kalau sesepuh orang tua dulu mah Sundanya tuh kayak gini. Lauk na benang caina herang. Oh. Itu jadi kita itu Coba artikan ke viewer-viewer Aceh. jadi dakwah itu dakwah itu harus merangkul bukan memukul. Begitu. Iya. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Iya, jadi kan kalau misalkan ayo kita ke masjid, dan gitu. Betul. Merangkul. Jangan. Ayo. Bukan seperti itu. Itu Sekarang, Wak. yang tadinya mau ibadah kalau jadi ayeuna jadi bahasa Sunda itu. Yang tadinya mau ibadah malah jadi madorot kalau seperti itu. Iya, jadi tidak. Iya. Jangan sampai mereka ibadah itu karena keterpaksaan oleh kita. Iya. Itu. Dan sudah dicontohkan oleh Nabi bahwa ya seperti itu dakwah itu. Jangan sampai memaksa karena yang mempunyai hidayah adalah bukan kita, tapi Allah itu sendiri. Hanya saja mungkin tugas kita sebagai manusia adalah untuk saling Ya. mengingatkan. Cuman iya itu tugas kita adalah saling mengingatkan Memang dan tugas orang itu sendiri untuk mencari hidayah tersebut. Ya, terus saya punya satu pertanyaan lah. silakan. Ya, saya punya satu pertanyaan untuk Kang Aceh. Jadi gini, Kang, kita kan lagi di suasana Idul Adha nih kemarin. Ya, Tuh masih hangat tuh itu ada Iya. ya. Dagingnya masih ada. Iya, daging Betul. Idul Adha itu bisa dibilang wah luar biasa ya. Maksudnya hukum agamanya bagus. Itu Betul, Idul betul. Adha itu ya, dagingnya dan baik. lain-lainnya. Terus saya sempat obrolan bersama teman-teman dan rekan-rekan. Wah, iya mah, ngeunah mun di buleumna make bir. itu bagaimana itu? Boleh dijelaskan kan? Saya tidak menjadi bagian itu, Bang. Tapi ini gimana? Sama teman-teman saya nunjuknya ke saya. Gimana kan? Itu bisa dijelaskan kan? Itu Daging kurban kita bakar ya. oleh alkohol. itu eksperimen yang sangat absurd ya. Bisa-bisanya daging kurban yang tadinya ibadah kemudian ditambahi dengan hal yang haram. Apa itu? Janganlah ya, jangan. Karena sesuatu yang halal ketika terkontaminasi oleh haram maka bukan yang haram menjadi hilang kemudian halal, tapi justru halalnya itu sendiri yang akan menjadi haram. Negatif kali positif itu negatif. Betul. Itu artinya tidak ada. Secara matematis itu memang seperti itu. Saya berbicara sesuai fakta di lapangan, Betul. gitu kan. Memang hal-hal seperti itu pasti ada. Fakta siapa itu? Ada. Ya tadi mungkin yang berarti itu tidak boleh kan ya, sangat Betul, ya. betul. Ya, tidak boleh lah. Ya, yang tadinya halal malah menjadi Haram. haram. Betul. Apalagi belum apa-apa Sudah HVM. Belum juga terjadi udah di HVM kan. Oke, lanjut lagi. Ini kemana arahnya? Lanjut. banyak yang haram ya. Memang berat lah ya menentukan hukum. Biasanya enak kan? Ya, Kang. betul. Ada sebuah lagu dari Haji Roma Irama yang berbunyinya seperti ini. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Karena Lanjut ke pertanyaan saja. ya ini makan menyambung. Iya. Agak bawahan kita itu tidak seperti menabrak tembok gitu Kang. Saya minum, Pak. Minum dulu. Tadi minum. Siap. Ya ini saya
coklat, baju coklat. Ini putih, bajunya enggak putih. Itu air putih. Apa bening. Silakan. Nah, jadi sebetulnya bagaimana tadi kan disebut bahwasanya controlling mungkin ya, pengawasan yang harus ditingkatkan terhadap remaja. Mengingat ketika memang mereka salah arah lah kita sebut atau tersesat, ada yang mengingatkan. Hanya saja kan sekarang tuh lebih ke arah privasi, Kang. Betul. Kita tidak mungkin tahu terkait dengan isi-isi apa yang mereka cari, terutama kan pencarian-pencarian itu banyak di handphone. Nah, bagaimana mungkin agar kita mengetahui cara itu, agar bukan saya ingin mengambil privasi mereka dengan handphone mereka, bukan, tapi lebih ke arah bagaimana cara mengontrolnya gitu, agar kemudian apa yang mereka benar-benar cari melalui sosial media itu memang terawasi gitu. Sebenarnya jangan yang sulit-sulit dulu ya, kita cari yang gampang-gampang dulu untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir hal-hal yang negatif. Mungkin bisa jadi kurangin dalam HP itu, kita lebih cari hal-hal yang positif. Nah, sehingga kan kalau berbicaranya tadi adalah masalah HP, itu kan yang muncul sesuai algoritma apa yang kita cari. Nah, itu sebetulnya Nah, itu. algoritma. Jadi kita benar-benar si remaja tersebut harus dikurangi. Jadi misalkan, kieu wae ayeuna nu muncul teh gitu kan. Nah, kita carilah, kita inisiatif cari misalkan tentang dakwah atau hal-hal yang positif, sehingga nanti algoritmanya adalah berubah. Itu bukan mau mengatur gitu ya, bukan mau mengatur dalam segi agama, justru dengan agamanya itu sendiri, sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa agama itu lebih kenapa ada hukum halal dan haram, tadi kan membahas halal dan haram. Jangan sampai orang tersebut terjerumus terhadap hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik. Itu Udah salah. karena kita berbicara kehidupan, kita ini hidup di dunia gitu kan. Segila di tengah malam Jadi bahas kayak hidup. Jadi serius ya kehidupan ini. Hidup di dunia. Karena tadi adalah ketika HP di bawah yang tidak baik akan menjadi tidak baik, di bawah yang baik akan menjadi baik, dan itu akan menjadi saksi. Kita hidup di dunia hanya sementara. Gitu kan. Jadi hanya sementara, nanti yang abadi adalah di akhirat. Itu kan sekarang mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak percaya bahwa dunia itu sementara. Padahal dunia hari ini memang sementara, dan akhirat hanyalah sebuah cerita untuk hari ini. Tapi suatu saat nanti akhirat menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Wih. Gitu. Jadi harus ingat ke sana lah gitu. Harus ingat ke sana ketika berbicara, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, harus ingat ke sana gitu. Boleh diulangi, Kang? Yang mana nih? Dunia itu sementara. Boleh melihat ke kamera. Untuk hari ini dunia memang cerita. Untuk hari ini dunia memang nyata dan akhirat hanya cerita. Tapi suatu saat nanti akhirat menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Keren. Mungkin seperti itu. Kuat. Of the day. Itu berangkat dari halal haram jadi ke sana ya. Tapi memang, Kang, kita tahu lah bahwasanya kenapa mungkin itu terjadi, saya kira karena adanya waktu. Apabila waktunya tidak ada, tidak mungkin. Ya. Kapan jadinya kan? Gitu. Maka prosesi dalam menyibukkan para pemuda untuk tetap berjalan di area positif itu menjadi penting. Ya. Nah, bahkan mungkin tadi karena disebutkan saya ngajar tapi saya belum ada nih ngajar di kampung Taruna. Bisa kan sibukkan waktu mereka agar berada di area positif. Ya. Insya Allah. Ya mungkin karena mereka terjadi di hal-hal yang negatif itu tidak adanya kegiatan atau tidak adanya bimbingan gitu, sehingga mereka terlalu bebas untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu sebetulnya padahal urusan spiritual itu ada orientasi daripada organisasi Karang Taruna itu sendiri kan. Iya. Dulu pernah sebetulnya ya kan? Dulu pernah ya? Ya, pernah dulu juga Karang Taruna Unit 02 pernah juga ada kegiatan apa namanya Kang Dani, saya lupa lagi. Apa? 3 minggu sekali pokoknya kegiatan itu. 3 minggu sekali Seperti ngaji lah, kajian gitu. kajian, Tapi membahas memang hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Ya. Itu sebelum ada saya ya? Sebelum ada saya. Ya, sebelum ada Kang Aceh karena
Memang Kang Aceng kan Dulu belajar. ya. Jadi Kang Aceng itu adalah kerabat saya sejak dulu, teman-teman. Kebangga. Kita apa namanya tahun lahirnya sama sebetulnya, Sama. cuma sekolahnya itu duluan saya. Jadi saya kelas 2, beliau kelas 1 seperti itulah ya. Nah, kita satu SD, satu SMP, satu SMK. Nah, dan sudah di SMA itu saya saya keluar karena terjerumus yang tidak. Beliau Apa itu? ya beliau ya karena saya mungkin bisa dibilang keluar ya karena ada sesuatu yang Keluar di dalam. ya tidak bisa disebutkan. Kang Aceng itu diteruskan pendidikannya hingga berpisah. Kang Aceng langsung ke Cianjur ya, Betul. meneruskan pendidikan di pondok pesantren. Dan Kang Aceng ke pesantren, saya Kemana? pokoknya luar keliling. Menjalani kehidupan lah ya. Membangun bahtera rumah Ya. tangga. Ya, Seperti itu. ya pembedanya cuma satu. Anda sudah berkeluarga, saya belum. Kapan? Itu. Mau kapan? Ya semoga saja. Viewer. Jadi promosi. Berarti saya harus manggil Bapak ya? Betul lah, Ya. semanggil Bapak Bapak. karena sudah berkepala 3. Oke. Balik lagi ke pembahasan silakan. Pengajian berarti Kang. Iya, pengajian. Sibukkan waktu remaja dengan hal positif. Iya, 3 minggu sekali kan. Dulu ya? Dulu pernah kita 3 minggu sekali, tapi mungkin ya namanya juga kegiatan positif, apalagi dari keagamaan. Jangankan kita kegiatan 3 minggu 1 kali, yang sehari 5 kali aja kan Kang Jaden. Betul. Kesusah kan seperti itu. Nah, itu harus dimulai, harus segera dipikirkan itu. Iya. Karena kita sepakat kan bahwa tidak kalau remaja itu generasi penerus. Sepakat. Sepakat. Karena memang ada bahasa seperti ini Kang Aceng. Jadi pemuda saat ini pemimpin di 2035. Berarti 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi remaja sekarang, kalau mengingat remaja sekarang umur 17, 10 tahun lagi 27. Bisa menjadi anggota DPRD mungkin. Arahnya ke sana. Atau mungkin menjadi pengganti dari Ustadz Aceng kan mungkin Iya, Jelas. mempunyai istri di luar. Ganok. Iya, tidak bisa dengan kesibukannya ada pengganti, udah ada remaja umur 27 tahun. Regenerasi lah. Ya. Regenerasi. Memang perlu Kalau dipersiapkan. menurut saya itu lebih tepatnya bukan generasi, Pak. Lebih tepatnya adalah remaja itu generasi penentu untuk masa depan. Iya. Karena tidak setiap remaja itu menjadi generasi penerus. Iya, betul. Betul. Maksudnya enggak setiap remaja itu misalkan tadi membangun masa depan untuk dalam bidang keagamaan. Tidak semua remaja bisa Iya. membangun masa depan untuk dalam bidang tadi terjun ke pemerintah. Tidak. Nah, makanya lebih tepatnya adalah penentu. Iya, betul. Jadi masa depan akan menjadi kehidupan gambarannya itu dari remaja sekarang. Remaja sekarang mau diarahkan kemana ini? Nah, jadi bukan penentunya di sini di remaja gitu loh. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Merinding saya sebenarnya Kang. Tiba-tiba terasa berat sekali beban di pundak. Penentu katanya. Ya, penentu mau tidak mau kita itu jadi penentu untuk masa depan. Iya, kalau seperti Kang Gitu. Aceng kan sekarang memegang salah satu madrasah di Ya, Kampung Ganok ya, betul. di RW kita di RW 02. Nama madrasahnya tuh kan Madrasah Riyadul Huda. Madrasah Riyadul Huda. Ya, di Kampung Ganok itu ada 216 kakak. Minimal satu ada kan Kang yang berpotensi. Kalau untuk berpotensi ada. Tuh, Semua juga memiliki Ada. potensi Ya, mungkin kalau semua bicara juga potensi. memiliki. enggak, maksudnya yang memang anak si remajanya tuh antusiasnya ada lebihnya ya. Ada, tapi walaupun orang tersebut mempunyai potensi, apalagi dalam bidang keagamaan, tidak bisa kemudian orang tersebut menjadi penerus, tidak bisa. Buktinya banyak beberapa orang yang terjun ke dunia pesantren, tapi begitu pulang tidak mengamalkan terhadap ilmu. Iya.
Gitu. Malah lebih bandel banyak. Iya, itu. Ya betul. Seperti di apa namanya? Punten di kepotong. Nggak apa-apa, kita santai Kita ngobrol. diskusi kan. Ya tadi seperti yang dibilang. Seperti kita ada yang ke pondok pesantren tapi sesudah lulus tidak mengamalkan hal itu kan Betul. tidak bisa juga ya Iya. lanjut. Iya. Ya sama mungkin di pemerintahan juga ada yang mungkin berpotensi menjadi salah satu tapi malah dinasti kan. Ya. Bisa jadi. Oh, menyenggol. Karena takut guys. Saya paling takut kalau misalkan pemuda di zaman sekarang tidak bisa menjadi penerus di masa depan. Iya. Kita jangan ambil yang jauh-jauh. Contoh lah, kita di kampung-kampung adat kebiasaan kita. Ketika ada yang meninggal, ada yang memandikan, Iya, betul, ada betul. yang mengurus jenazah tersebut Iya, lah, betul. begitu. Dan masih gotong royongnya masih kuat. Iya. Saya nggak kebayang kalau misalkan suatu saat nanti gotong royong sudah tidak jalan, lingkungan sosial di masyarakat sudah tidak jalan, gitu ya. Dimana sekarang masih banyak yang ikhlas untuk menggotong keranda, itu kan? Iya. Ya, betul. sekarang masih pantas digotong. Saya takut suatu saat nanti para remaja tersebut malas untuk menggotong keranda tersebut. Kemudian kerandanya diganti memakai ban. Oh, enggak didorong. Takut. Saya apa namanya? Kalau untuk ke situ nggak terlalu takut. Kenapa? Yang lebih saya takutkan mayatnya yang gotong keranda. Itu saya lebih takut. Ya mungkin. Oh, takut sih memang. Emang takut. Tapi ya ada mayat. Astagfirullahaladzim. Sedih sekali ya sampai Sebenarnya seperti seperti itu. misalkan sholat punten ya mayat gitu kan Kang Jin. Ya. Sholat mayat kan tidak setiap hari. Masa iya mayat sholat. Sholat mayat katanya mayat sholat. Iya, maksudnya menyolati mayat ya. Itu kan tidak setiap hari Kang Jin. Tuh. Apalagi kalau misalkan tidak ada generasi penerus, kita lupakan hal itu. Siapa? Yang misalkan ada yang meninggal, mau yang apa ya? Mengurusnya. Yang mengurusnya, yang Iya. menyolatinya, kan Iya. gitu. Kumaha mun misalnya teh mayat. Geus kurang imaman. Gitu ya. Geus bae imaman. Benar. Sholat mayat. Nah, itu. Mungkin suatu saat akan seperti itu. Amit amit. Berarti itu sebelum meninggal mensolati diri sendiri dulu. Karena mayat itu terlalu sombong. Ya semoga saja. Sombong. Ya segalanya sendiri. Sombong. Kenapa? Orang lain ketika sholat orang lain di belakang, dia di depan. Orang lain berdiri, dia nggak goler. Iya gitu. Astagfirullah. Lagi itu jarang ke masjid. Pas ke masjid pas sudah. Itu karena dia bilang, ini siapa? Saya tidak kenal. Sudah. Oh, nanti ada hisab. Ada hisab dari karpet. Saya nggak kenal. Saya baru tahu. Oh, ternyata ada ya dia. Secara tidak langsung saya juga kesindir. Tapi minimal ya. Saya cuma saya. Ya minimal kita tidak anti kritisi lah. Kita bawa enjoy aja lah. Iya, Kita bawa mungkin senang-senang. dari Justru. dari perkataan Kang Yu saya bisa juga ini bahasa Indonesia Iya. narumah. Intinya ya itu pembawaan agama itu tidak harus menghakimi kan. Dengan dibawa candaan pun ya mereka akan berpikir sendiri kan. Seperti barusan gitu ya. Ya gitu. Kan saya juga sebetulnya secara tidak langsung kesenggol kan sama Kang Yu karena memang saya juga belum susah. Takut berarti ya. Tadi Bang. susah. akan takut nanti ditanya sejadah. Kamu siapa? Saya juga Kamu siapa? Tapi memang Kang, sebagaimana Islam ya, Ya. Islam itu bukan agama yang memang brandingnya menakutkan. Iya. Terkadang memang kita tidak perlu dakwah dengan cara bahwasanya ketika kamu berdosa kamu akan kena neraka. Neraka ini dengan menyeramkan lah ya. Ya.
Tapi lebih ke arah memang pendekatan yang memang secara naluriah, oh sebetulnya nih memang benar gitu. Jadi prosesi dalam hal tersebut itu harus muncul daripada kesadaran, Betul. pemahaman. Nah memang pemahaman itu biasanya tumbuh daripada pengalaman. Pengalaman berkembang menjadi pemahaman, pemahaman menjadi berkembang menjadi ketenangan. Dan memang pada dasarnya kita harus memahami dan mengetahui bahwasanya sebetulnya kehidupan